Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Saida Runisa dan di belakang 086. Saya di sini akan membahas terkait analisis kasus penyalahgunaan dana desa Pakon Sinarjaya, refleksi pemerintahan semu dan juga lemahnya pelembagaan demokrasi daerah. Nah, di sini yang pertama kita akan masuk ke pendahuluan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu adalah suatu angin segar bagi pemerintahan desa. Karena semenjak adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini, itu ada kebijakan dana desa yang dimana dana desa ini dapat membiayai seluruh kegiatan yang berada di pemerintahan desa dari pembangunan hingga pemberdayaan masyarakat. Dana desa ini hadir untuk meningkatkan kemandirian dan juga kesejahteraan dari masyarakat. Namun realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa desentralisasi keuangan ini tidak berjalan sesuai dengan harapan pemerintah. Menurut laporan Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa dari 2014 hingga 2024 telah terjadi 851 kasus penyalahgunaan dana desa. Dan sungguh ironisnya 50% pelakunya adalah kepala desa, yang dimana kepala desa itu adalah aktor utama dalam penyelenggaraan dana desa. Nah, salah satu kasus dari penyalahgunaan dana desa itu ada dugaan penyalahgunaan dana desa di Pakon Sinarjaya, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat yang telah terjadi pada bulan Agustus tahun 2025. Kasus ini tuh bukan hanya sekedar persoalan administratif atau keterlambatan pembayaran biasa, melainkan itu sebuah cerminan problem sistemik yang lebih dalam tentang bagaimana pemerintah desa ini menjalankan tugas-tugasnya. Dan juga ada pun beberapa pertanyaan atau beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kasus penyalahgunaan dana desa di Pekonsari ini mencerminkan fenomena pemerintahan semu sebagaimana yang dikonseptualisasikan oleh Hanif Nurholis. Yang kedua, bagaimana lemahnya pelembagaan demokrasi desa dan musyawarah warga ini berkontribusi terhadap terjadinya penyalahgunaan dana desa di Pakon Sinarjaya. Dan yang ketiga ini adalah rekomendasi kebijakan apa yang dapat dirumuskan untuk memperkuat akuntabilitas dan juga partisipasi dalam tata kelola keuangan desa. Nah, dalam kali ini analisis kita itu menggunakan 3 teori. Yang pertama itu adalah teori dari Nurholis. Konsep pemerintahan semu yang diangkat oleh Nurholis ini mengidentifikasi situasi paradoks di mana institusi desa ini tampak berfungsi secara formal, namun secara substansi ini ternyata mereka ini gagal dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dan juga pemerintah semu ini ternyata menciptakan kondisi yang sangat kondusif bagi penyalahgunaan dana desa. Nah, untuk mengatasi hal ini itu ada gagasan dari Rojaki Yulianto dan juga Sutoro yang menekankan pentingnya pelembagaan demokrasi desa yang bersifat multidimensional. Nah, pelembagaan ini tuh mencakup penguatan dimensi struktural institusi dan juga dimensi prosedur mekanik dan juga seluruh dimensi kultural nilai. Lalu selanjutnya next. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas terkait pembahasan kronologi kasusnya terlebih dahulu. Nah, Bendahara Pekon ini melakukan penahanan gaji karyawan selama berbulan-bulan. Terdapat 14 aparatur dan juga 1 petugas kebersihan yang mencapai total dana yang tertahan itu adalah 62 juta lebih. Nah, sebenarnya pada tanggal 13 Agustus itu Bendahara Pekon ini udah menandatangani surat materai yang disaksikan oleh ketua LHP, pejabat dan juga pihak keluarga pelaku. Namun ternyata dari tantangan tersebut itu belum ada itikat baik dari Bendahara Pekon tindakan selanjutnya. Maka dari itu pada tanggal 29 Agustus itu para korban ini mengancam akan melaporkan ke polisi. Dan karena adanya ancaman tersebut akhirnya ada beberapa dana yang sudah dikembalikan. Oke, next. Nah, di sini situasi ini tuh menimbulkan beberapa pertanyaan kritis. Yang pertama, bagaimana bisa kasus ini terjadi di dalam sistem yang memiliki check and balance? Karena di pemerintah desa itu pasti itu ada check and balance di dalamnya. Dan yang kedua, kenapa surat yang ditandatangani oleh
bendahara tersebut di atas materai tersebut dan disaksikan kepada para pejabat itu tidak memiliki unsur paksaan, karena di situ para bendahara tuh di situ masih berleha-leha lah untuk mengembalikan uangnya. Lalu yang ketiga tuh, mengapa LHP di sini tidak menjadi pengawas dalam kasus ini dan justru malah menjadi saksi saat tanda tangan ini di atas materai, karena sebenarnya tugas pengawas itu adalah tugas LHP itu. Next. Nah, di sini adalah ada analisis kasus menggunakan gagasan Nurholis, yaitu pemerintah semu. Nah, Hanif Nurholis ini dari berbagai tulisannya itu mengatakan bahwa pemerintah semu ini memiliki check and balance yang buruk. Nah, pemerintah desa kan memiliki check and balance yang rumit ya. Seharusnya terjadi kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan, lalu ada sekretaris desa sebagai koordinator, dan bendahara nih sebagai pelaksana fungsi bendahara, lalu ada BPD atau LHP sebagai pengawas. Nah, dari sistem check and balance yang emang cukup rumit ini di desa ini, nyatanya di sini tuh tidak begitu terjadi. Kasus Pekon Sinerja ini membuktikan bahwa bendahara ini dapat menahan dana selama berbulan-bulan tanpa ada intervensi dari kepala desa dan juga LHP. Nah, ini tuh membuktikan bahwa ini tuh bukan hanya kelalaian aja, tapi juga ini tuh adalah karena sistem pengawasan yang dirancang ini tidak efektif. Dan yang patut kita curigai juga di sini, apakah LHP ini benar-benar tidak tahu terkait penundaan pembayaran honor atau mereka ini memilih untuk diam. Dan jika mereka tahu, itu membuktikan bahwa fungsi pengawasan ini sama sekali tidak berjalan. Dan jika mereka tahu, ini tuh membuktikan bahwa LHP ini jadi problemnya, bukan solusinya. Lalu yang kedua ini adalah personalisasi kekuasaan. Nah, personalisasi kekuasaan itu berarti di mana hubungan personal ini lebih dominan dibandingkan hubungan formal. Dalam kasus Pekon ini, penyelesaian masalah ini malah dipilih melalui jalur negosiasi personal yang melibatkan keluarga bendahara, yang menunjukkan bahwa persoalan ini tuh hanya dilihat sebagai persoalan keluarga yang harus diselesaikan secara kekeluargaan, bukan dilihat sebagai pelanggaran yang harus diberikan sanksi. Logika kekeluargaan ini sebenarnya kedok untuk melindungi pelaku dari sanksi hukum dan juga mencegah tereksposnya ke publik. Personalisasi kekuasaan ini juga terlihat dari fakta bahwa penyelesaian kasus ini melibatkan pihak luar, yaitu camat sebagai mediator. Yang dimana di sini kan membuktikan bahwa desa itu kurang memiliki kapasitasnya gitu untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu selanjutnya ada akuntabilitas vertikal bukan horizontal kepada masyarakat. Nah, menurut Nurholis juga pemerintahan Semuni emang cenderung akuntabilitasnya tuh lebih ke vertikal ke atas ya, kayak pemerintah kabupaten, bukan horizontal kepada masyarakat. Nah, di sini juga terbukti ya, karena di sini tuh tidak ada informasi apakah masyarakat desa ini mengetahui atau enggak, dan juga ternyata nggak ada mekanisme pelaporan berkala kepada warga tentang realisasi anggaran dan juga status pembayaran honorer aparatur. Sebenarnya kalau misalkan jika sistem ini transparan, akuntabel, itu maka tidak mungkin terjadi gitu penyalahgunaan seperti ini, karena akan ada pengawasan dari warga. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas terkait warisan birokrasi patrimonial. Nah, menurut Nurholis juga, pemerintah semu ini ibaratkan sebagai warisan birokrasi patrimonial. Nah, kasus ini tuh menunjukkan bahwa desa ini tidak memperlakukan pekerja sebagai profesional yang berhak mendapatkan kompensasi, melainkan sebagai pengikut yang harus bersabar menunggu kedermawanan patron. Nah, sikap bendahara yang merasa dapat menahan dana honor tersebut itu mencerminkan bahwa mentalitas dari dana tersebut seolah-olah adalah miliknya, padahal kan itu kan bukan miliknya, itu kan milik orang lain gitu. Itu memiliki hak gitu orang lain untuk dana tersebut. Nah, jadi analisis Nurholis ini emang tepat sekali menjelaskan mengapa kasus Pekon Sinerja ini terjadi, karena pemerintahan desa ini ternyata hanyalah pemerintahan yang berbentuk, bukan substansial. Dan struktur formalnya ada, namun mekanismenya itu yang benar-benar berfungsi ini minim sekali, maka dari itu terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Oke, next. Nah, di sini kita akan membahas terkait analisis kasus menggunakan gagasan Eko Sutoro dan juga Rojaki Yulianto tentang pelembagaan demokrasi daerah. Nah, Eko Sutoro dan juga Rojaki Yulianto ini mengkritik bahwa musyawarah desa tuh di banyak tempat ini telah kehilangan nilai substansinya. Justru
sebagai ruang deliberatif warga yang justru berubah menjadi ruang ritual formal. Musyawarah desa ini hanya dijadikan sebagai forum untuk mengesahkan keputusan yang sudah dibuat oleh elit aja, bukan untuk mendiskusikan dan juga memutuskan secara kolektif. Maka dari itu di sini tuh menurut Eko Sutoro dan juga Rojak Yulente, musyawarah desa itu sebenarnya sudah tidak diimplementasikan dengan baik. Dan ini terbukti ya dalam kasus Peko Sinarjaya ini. Tidak ada informasi bahwa musyawarah desa ini pernah membahas mekanisme keuangan dan juga permasalahan keterlambatan pembayaran honorer. Jika benar emang ada musyawarah desa, maka ini harusnya musyawarah desa itu dijadikan sebagai forum deliberatif substansif, di mana permasalahan-permasalahan ini tuh pastinya akan dibahas di sana dan juga diselesaikan jauh-jauh sebelum masalah ini semakin membesar. Karena kan kalau sekarang ini masalahnya sudah membesar dan juga sudah banyak sekali kayak dana atau tunggakan yang belum dibayarkan gitu. Dan juga di sini seharusnya LHP atau BPD ini dapat merepresentasikan kebutuhan warga yang menjadi kontrol dan juga menjadi kontrol warga. Namun ternyata BPD atau LHP di sini tuh mereka tuh justru pasif di sini. Mereka terlihat tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Mereka justru hanya penonton dari penyalahgunaan ini, atau mungkin bisa saja mereka ini terlibat dari penyalahgunaan ini. Kan mereka tuh harus jadi pengawas ya, bukan hanya penonton aja gitu. Oke, next. Nah, di sini ada refleksi dan juga rekomendasi. Nah, kasus ini tuh menunjukkan adanya problem tata kelola desa, bukan hanya soal pemerintah yang tidak efektif aja, tapi juga ini soal demokrasi yang tidak berfungsi. Pemerintah semuanya emang bisa bertahan karena tidak ada kontrol demokrasi dari warga. Sebaliknya, demokrasi desa ini tidak bisa berfungsi karena pemerintah desa yang tidak transparan dan juga akuntabel. Maka dari itu perlu sekali berbagai pihak untuk mengatasi ini, baik dari pemerintah desa ataupun warga. Di sini terdapat beberapa rekomendasi saran kepada pemerintah desa agar bisa melakukan reformasi dalam tata kelola desa secara baik-baik teknik administratif ataupun struktural politik. Yang pertama, desa ini harus bisa mengutamakan sistem kontrol internal. Jangan sampai ke depannya terjadi penyalahgunaan karena kurangnya sistem kontrol internal. Karena kontrol internal ini ternyata sangat amat penting untuk mencegah adanya penyalahgunaan. Yang kedua adalah melakukan publikasi informasi keuangan desa secara real time melalui informasi fisik dan juga digital. Ketika ada keterbukaan, maka itu akan menghadirkan adanya pengawasan dari masyarakat yang membuat masyarakat ini bisa melihat dan juga menganalisis apakah terjadi penyalahgunaan ataupun ada penyimpangan. Lalu yang ketiga itu adalah revitalisasi musyawarah desa. Nah, di sini juga sangat amat penting agar musyawarah desa ini menjadi forum substansif, deliberatif substantif yang memiliki agenda yang terbuka sehingga permasalahan-permasalahan itu bisa cepat, bisa responsif untuk diselesaikan. Lalu yang keempat ini ada penguatan independensi lembaga pengawas. Nah, menurut pendapat saya dari kasus ini itu kurang sekali ya independensi dari lembaga pengawas. Lembaga pengawas ini belum cukup tegas untuk menindaklanjuti hal-hal seperti ini dan juga melakukan pengawasan. Maka dari itu di desa ini, apalagi desa kan cukup besar ya, perlu sekali adanya lembaga pengawas yang independen. Lalu yang kelima adalah dibuatnya mekanisme pengaduan dan juga evaluasi setiap bulan. Jadi forum pengaduan ini sebenarnya menjadi tempat di mana kayak para masyarakat ataupun para pegawai itu bisa melakukan pengaduan yang nantinya tuh permasalahan mereka ini bisa dievaluasi setiap bulan untuk dibenarkan atau diatasi permasalahan tersebut agar semakin baik sistem di desa. Lalu yang keenam ini memberikan sanksi tegas ke setiap pelanggar aturan. Jangan sampai ketika pelanggar tersebut udah melakukan kesalahan yang cukup fatal itu masih ditoleransi sehingga membuat mereka nih melakukan kesalahan ke depannya. Oke, baik. Next.
Nah, di sini ada kesimpulan. Jadi kasus penyalahgunaan desa di Pekon Sinarjaya ini bukan hanya sebagai isu bendahara yang melainkan ini tuh cerminan kegagalan sistemik tata kelola dan juga demokrasi desa. Melalui lensa pemerintahan Semu Nurholis, kasus ini tuh menunjukkan bahwa struktur pemerintahan desa ini hanya berfungsi sebagai bentuk formal nih, yang ditandai adanya personalisasi kekuasaan dan juga kegagalan kontrol internal dan juga absennya akuntabilitas horizontal. Anas ini diperkuat dengan perspektif lemahnya pelembagaan demokrasi daerah yang digagas oleh Sutoro Eko, di mana musyawarah desa berfungsi sebagai pengawas independen sehingga yang berjalan hanyalah demokrasi prosedural. Kedua perspektif ini sangat saling melengkapi dan juga menyimpulkan bahwa problem di Pekon Sinarjaya ini bersifat struktural. Pemerintah Semu bertahan karena tidak adanya kontrol demokratis, sementara demokratis desa gagal karena pemerintah tidak transparan. Singkatnya, kasus Pekon Sinarjaya ini adalah manifest dari sistem tata kelola desa yang cacat sejak desain. Oke, baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.